Nah, jadi harus kita benar-benar punya pengalaman pribadi dipanggil Tuhan. Amin. Nih, kata Yopi, dipanggil Tuhan. Udah berapa tahun dipanggil Tuhan? Mengikut Tuhan gitu. Dipanggil Tuhan untuk ikut Dia. Tidak mungkin Tuhan panggil Yopi terus ikut yang lain. Nggak mungkin. Jadi kalau Tuhan panggil kita untuk ikut Dia. Coba, Jasir dipanggil Mbak. Nggak mungkin mbakmu yang panggil Jasir terus perginya ke Mbak Wati. Nggak mungkin tuh. Makin ngerti gak ini? Saya pertajam dulu ini supaya kita benar-benar cerdas ini di satu hal ini. Jangan jadi pengikut Tuhan Yesus sampai hari ini bilang pengikut Tuhan Yesus tapi nggak jelas gitu loh. Ya karena ini tadi. Amin. Sekarang di dalam perikop ini kita lihat waktu Tuhan Yesus sesudah memanggil mereka dan mereka mengikut Tuhan Yesus, lihat langsung dipanggil ke-12-nya. Itu langsung serombongan 12 orang, tidak ada dipanggil satu-satu. Misalnya kita di sini kan, nggak ada lagi saya panggil satu-satu. Ibu Nova sini, habis Ibu Nova, Bu Wanti, nggak ada. Langsung semua, ayo semuanya sini. Kayak kita foto tadi, sama-sama. Jelas ya? Ini. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam panggilan Tuhan Yesus yang kedua ini, bukan lagi seperti untuk yang panggilan pertama, tapi untuk diberi kuasa kepada mereka. Amin. Untuk diberi kuasa. Ini sebenarnya kalau saya mau bilang, ini mau menceritakan kepada kita bahwa ada 3 fase panggilan Tuhan terhadap kita. Ya. Fase yang pertama itu tadi datang dijumpai secara pribadi, mau ikut nggak? Kan dia udah datang, mau. Itu yang pertama. Kemudian fase yang kedua, kalau engkau mengikut Dia dan engkau terus mau diajar oleh Dia dan engkau mau terus belajar dengan Dia, engkau akan naik ke fase yang kedua. Engkau akan diurapi, engkau akan diberi kuasa. Jelas? Jadi kalau engkau tidak belajar, tidak mengerti firman, tidak mau diajar, tidak mau diproses, nggak dapat kuasa. Jelas? Makanya orang Kristen banyak bertahun-tahun jadi orang Kristen nggak ada kuasa kan? Coba dicek. Kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada ke-12 muridnya, perhatikan, itu untuk apa? Melakukan apa? Hah? Mengusir roh jahat. Iya, mengusir roh jahat. Itu yang pertama. Kedua, melenyapkan segala penyakit. Iya, betul. Yang ketiga, Kelemahan. Hah? Melenyapkan Melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, bisa melakukan 3 hal besar. Amin. Nah, makanya tadi saya kembali ya dengan pernyataan saya tadi. Banyak orang Kristen bertahun-tahun jadi orang Kristen melakukan nggak 3 hal itu? Berapa kali usir roh jahat? Berapa kali melenyapkan kelemahan? Berapa kali melenyapkan sakit penyakit? Ayo. Tapi kenyataannya orang Kristen sampai hari ini masih banyak yang minta didoakan oleh gembalanya, oleh pendoanya, oleh penatuannya, oleh orang lain. Minta didoakan terus. Doakan ya. Makin jelas ya. Jadi mari saya bersyukur jemaat di sini, jemaat Tuhan di sini, saya melihat ada suatu progres. Karena saya mengevaluasi. Ini ya segala kemudian hanya bagi Tuhan. Saya mengevaluasi dari Januari sampai Maret ini, saya tidak dapatkan WA di dalam
telepon, WA dari jemaat yang minta didoakan. Tidak ada. Ya syukur. Dan mari kita teguhkan ini, bahwa benar-benar kalau kita tidak minta lagi didoakan gembala, berarti kita sudah ada di dalam progres. Berarti kita sudah ada kuasa. Amin. Nah, kuasa itu yang membedakan kita dengan dunia ini. Kalau dunia ini kan penuh dengan roh jahat itu. Makin anggap ya. Jadi jika engkau mau diajar dan engkau mau belajar, engkau akan terima kuasa. Ya. Jadi jangan bosan, jangan bete kalau mau belajar Alkitab, kalau mau baca Alkitab. Ya anak-anak ya, Evin, Lydia, Jasir, ya. Ini penting loh. Bahaya kita kalau nggak dapat kuasa. Aduh. Karena kita ini nanti lihat ya. Ini kita belajar di Matius. Itu runut benar ya. Nanti kita akan diberikan amanat agung. Kalau kita mulai hari ini tidak mempersiapkan diri dengan pengajaran ini, mana bisa kita mau sampai ke ujung bumi, ya? Mana bisa kita mau kita bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kita saja tidak jadi murid, mau jadikan orang lain murid, nggak mungkin. Jelas ya? Kan ibaratnya contohnya begini loh. Kita ini kan tidak mungkin bisa mengajar kalau belum belajar, betul nggak? Guru, kalau dia tidak pelajari materi, mana bisa dia berdiri di depan kelas mengajarkan murid-muridnya? Makanya kita harus belajar firman, belajar Alkitab, ya. Tuh,